Selamat siang waktu Indonesia bagian Barat dan selamat menjelang siang waktu Petersburg. Selamat siang Ibu Koni, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Selamat siang Jakarta. Sehat Ibu ya? Harus selalu sehat dong. Pekerjaan rumah kita masih banyak menduniakan Indonesia. Oke, oke Teh Koni. Jadi kita pertemuan sudah dua kali nih Teh ya. Pertemuan pertama penjajakan untuk ya ngobrol-ngobrol dengan Teh Koni gitu kan. Nah hari ini saya punya tema yang kira-kira Teh ya. Menurut saya angle-nya itu menarik yaitu Valdai Club. Jadi semacam kelompok diskusi pemikir-pemikir Rusia untuk dibagikan ke dunia dan dunia di-invite ke Rusia sehingga tema-tema yang urgent, tema-tema yang bersifat global, tema-tema yang bersifat strategik itu dibahas secara bersama. Nah, hari ini saya ingin tanya sama Teh Koni. Saya dengar nih Teh ya, apa benar Teh Koni punya gagasan ada semacam Valdai Club Moskow Jakarta? Nah, itu Teh, kira-kira gimana? Coba terangin Valdai Club itu menurut Teh Koni itu seperti apa? Gini, saya harus cerita dari apa dulu ya. Pertama dari jawab gagasan. Oke. Kalau Hmm. gagasan, kebetulan saya kan di Valdai Club yang paling senior di Indonesia. Kalau saya Oke. boleh klaim demikian, tidak ada yang pernah bergabung jadi sebagai member Valdai Club sebelumnya selain saya. Pernah ada pembicara datang namanya Dino Patijalal. Tapi Hmm. kemudian Dino Patijalal itu sangat blok Ukraina. Oke, tapi dia bukan masuk sebagai Valdai Clubnya. Kemudian saya masuk dan kemudian Andi Wijayanto pun hadir sebagai ketua Lemhanas. Nah, Hmm. saat di rapat tersebutlah saat kami bertemu Putin itu kemudian kita membahas, saya bilang nih, ini harusnya kita harus bikin Valdai Jakarta. Kenapa saya punya ide seperti itu? Karena saya melihat pendekatan Presiden Putin itu banyak sekali akhirnya menerapkan, menurut saya ya, menerapkan pemikiran-pemikiran yang dulu pernah digagas oleh Bung Karno terus tidak selesai. Karena beliau kemudian turun, kemudian beliau juga meninggal dunia. Tetapi inti dasarnya adalah keseimbangan dunia. Nah, Hmm. tadi saya harus koreksi, Valdai Club itu bukan cuma pemikir Rusia, dia itu datang dari 85 negara malah lebih, ya kan? Kami yang inti itu ada 150 orang, akademisi lintas dunia, ya kan? Kita sebutnya krem de la kremnya lah gitu. Dan bukan cuma saja orang yang dianggap perwakilan pandangan Rusia, sama sekali enggak. Di kita tuh ada Jeffrey Sah, ada siapa lagi ya? Pokoknya tokoh-tokoh besar yang dia nggak selalu harus juga berpandangan pro Rusia gitu. Kenapa ini saya salut sama Valdai Club? Karena dia itu adalah betul-betul perwakilan komunitas akademis global. Kemudian dia membahas isu itu geopolitik yang mendalam, ada ekonomi, ada termasuk pertahanan udah pasti, ada budaya gitu kan. Ada apa ya? Intinya memberikan pemahaman yang luas tentang perspektif dinamika internasional yang kemudian kenapa saya menginisiasi. Jadi kalau saya disebutnya saya sukanya disebutnya saya sebagai yang menginisiator lah gitu. Saya Hmm. sama Mas Andi. Kenapa Mas Andi? Karena ketika saya usulkan ini kan terjadi sudah 1,5 2 tahun lalu ya. Itu kan lagi gencar-gencar orang benci sama Rusia. Betul Hmm. nggak? Jadi saya perlu dukungan dong. Siapa nih yang dari negara bisa? Udah pasti kalau Ibu Menlu nggak mungkin karena harus hati-hati sekali mainkan politik luar negeri. Nah saya pikir Lemhanas gitu karena Lemhanas itu kan think tank. Kalau Hmm. sejajarkan sama kan dengan Valdai. Nah disitulah saya sama Mas Andi bersama-sama kami rapat dengan Dubes Rusia kala itu adalah Ambasador Ludmila. Kemudian juga kita langsung rapat dengan Arsip Nasional. Kenapa Arsip Nasional? Saya selalu mengemukakan arsip itu adalah senjata terpenting sebenarnya. Makanya saya sekarang kan revisi arsip, revisi sejarah. Karena harus dari sana dulu basicnya. Nah, kita kemudian nggak tarik Andri. Jadi akhirnya ada arsip nasional, ada Lemhanas gitu. Nah, Hmm. kemudian Mas Adi sekarang sudah tidak jadi gubernur Lemhanas, ya kan? Kami akhirnya karena saya duduk di pengurusan arsip nasional, memang base-nya ke sana dulu dari arsip dulu kita bicara, lalu pandangan ke depannya apa? Kira-kira demikian. Hmm. Oke Teh, sesuai dengan judul diskusi kita yaitu visi Valde Club sebagai soft power ya Teh ya. Hmm. Menurut Teh Koni, Teh Koni tadi saya bilang Lemhanas itu kan think tank ya. So far, Lemhanas itu sebagai think tank itu menurut Teh Koni sudah menjalankan fungsinya atau perlu di-upgrade sehingga perlu asupan-asupan gagasan dari semacam Valde Club ini. Saya nggak dalam kapasitas harus mengkoreksi Lemhanas ya, karena gini, saya tuh di Lemhanas statusnya juga dipertanyakan. Saya tuh ngajar di Lemhanas terkadang gitu kan.
terkadang Hmm. juga tidak. Kenapa? Di Lemhanas itu ada kepercayaan. Jika belum pernah lulus Lemhanas, lu nggak bisa ngajarin orang-orang yang sedang di Lemhanas, ya kan? Tetapi ada juga tergantung siapa leadersnya gitu. Saya beberapa kali bicara di Hmm. Lemhanas dan mengajar itu karena leadersnya yang menentukan saya untuk bisa mengajar. Contohnya Mas Andi, ya kan? Tapi sebelum Mas Andi pun juga ya. Nah, intinya adalah saya nggak bisa menilai Lemhanas secara itu. Tapi yang saya mau lihat adalah sekarang Valdai. Valda itu mungkin kalau mau dibandingkan dia itu langsung sejajar dengan apa CSIS kan? Boleh nggak kalau saya bandingkan dengan CSIS? Dia tuh punya kutu pemikiran strategis, dua-duanya punya kutu pemikiran strategis, tapi berbeda aja gitu. Misalnya uh, tentang beberapa poin ya, pandangan dunia. CSIS itu bagaimana dia menempatkan tatanan internasional, ya kan? Bagaimana harus dipimpin Amerika, bagaimana demokrasi dan pasar bebas dan aliansi keamanan harus dibangun. Nah, kalau Fadel dia lebih kepada bagaimana dunia itu tadi seperti saya bilang, seperti Bung Karno pendekatannya multipolar, Hmm. multipolar, keadilan, kesejahteraan, kekuasaan itu harus didistribusi kepada negara-negara non barat, ya kan? Nah, tapi of course karena Valdai Club itu adalah di Moskow dan dia advisor to the Kremlin, to the president, dia pasti menekankan khususnya peran Rusia dong, peran kunci Rusia. Tapi bukan berarti for Rusia minded, no. Hmm. Kemudian pendekatan tata kelola global, CSIS itu lebih mendukung kepada bagaimana Amerika tuh harus mimpin itu. Bagaimana Hmm. dengan institusi norma-norma pimpin Barat, orang tuh atau negara-negara tuh harus ikut, leaders harus ikut gitu. Nah, Valdai ingin mereformasi bagaimana struktur pemerintahan global itu lebih harus mencerminkan loh sebentar ya yang punya kepentingan tentang dunia ini bukan Barat aja loh, Hmm. kami ini punya ya kan, Asia punya, Afrika punya gitu, the other part of the world tuh punya gitu, yang saya sebut coalition of the non-willing versus coalition of the non-willing, saya sering pakai istilah itu. Nah kemudian fokusnya pada jalan keamanan, misalnya CISA itu dia bagaimana intinya gini, kita bangun aliansi kuat, kita Hmm. lawan karena dia saingan kita lawan Rusia karena Rusia anak bandel. Misalnya kira-kira gitulah pandangan CSIS. Nah, Valdai dia melalui pendekatan keamanan itu melalui kedaulatan. Bagaimana keseimbangan regional tadi yang saya sampaikan, bagaimana penolakan terhadap ekspansi NATO atau apapun nanti bentuk namanya gitu kan. Tetapi dengan adanya ekspansi sebuah aliansi untuk intervensi militer dari Barat, itu kami tentang. Karena itu tadi mewujudkan dunia yang tidak seimbang kan. Hmm. Nah, kemudian terakhir mungkin tentang narasi. Kalau Amerika itu bicara tentang narasi tentang global itu kan apa? Ancaman Cina itu udah kayak bita rusak diulang terus kan. Hmm. Bagaimana memerlukan intervensi Amerika yang kuat, bagaimana terorisme itu adalah ancaman terbesar. Malah sempat anti-Islam ya. Dalam tanda kutip nih ya kan. Sempat kan karena kayaknya dikaitkan ke sana. Nah, Fadai itu menggambarkan tantangan-tantangan yang apa sih? Gini loh, kebijakan barat begini ada implikasinya itu, ada konsekuensinya ini. Jadi menganjurkan solusi diplomatik dengan menghormati apa sih interest dan latar belakang negara masing-masing. Jadi kalau Hmm. ditanyakan punya pemikiran strategis dua-duanya gitu kan dalam empat aspek yang saya sampaikan, tetapi pendekatannya berbeda gitu. Jadi kalau sama powerful sama sangat, apalagi posisi Valde itu betul-betul melihat pengaruh kalau saya boleh bilang dunia selatan terhadap dunia barat, itulah kalau saya boleh atau dunia selatan terhadap dunia utara gitu kira-kira Hmm. timur dan barat gitu. Oke, saya nangkepnya begini teh ya, CSIS Center for Strategic and International Studies ya, Ya, vis-a-vis Valdai Club. Jadi yang ya. membedakan menurut Teh Koni yang pertama adalah New World Order atau tata kelola, sovereignty, Pandangannya tata equality, kelola dunia, yes. wood, ya, world Pertama view. pandangan dunia dulu, bagaimana dia Ah, mempromosikan pandangannya terhadap dunia, ya. baru kemudian kita kelola. Oke, satu hal yang saya catat di sini adalah kalau CSIS itu hegemonik, unipolar, sementara Valdai Club menawarkan multipolar. Kira-kira gitu ya, Yes, Teh ya. Nah, kira-kira begitu. nah, kira-kira misalnya saya punya pertanyaan begini, Teh. Mungkin nggak misalnya kita bicara jujur tentang sudut pandang Rusia ingin membuat atau mereformasi atau apapun itu agar tata kelola ini betul-betul betul-betul adil, tidak menjadi unipolar gitu kan. Dari unipolar Amerika Serikat menuju Cina atau Rusia bukan begitu, tapi betul-betul dicari bersama. Nah, kira-kira kejujuran Rusia dalam melihat itu menurut Teh Koni gimana? Oh, kejujuran Rusia sangat ini ya, sangat fair. Contoh beginilah, Hmm. ini saya ngalamin sendiri ya. Saya ini kan lulusan kalau boleh dibilang lulusan Amerikanya ada gitu.
ketika saya diambil menjadi salah satu orang yang ditarik ke Hawaii waktu itu untuk ikut sekolah di Hawaii. Kita semua lah beberapa orang Indonesia yang dianggap ada kepertahanan. Kemudian bukan saja di Hawaii, tetapi juga di Australia, ya kan? Hmm. Kita ikutlah beberapa itu. Terus saya di Chevening juga, yang blok barat. Saya bisa merasakan tuh ketika kita berbeda ya kan pandangan itu ada masanya dikucilkan, ada masanya diundang, ada masanya dikucilkan, ada masanya diundang, ada masanya tiap pagi seminggu sekali breakfast Hmm. dengan dubes Amerika di apa di kediaman, ada masanya kita enggak, atau dinner begitu juga. Jadi ada kelihatan fluktuasi begitu kita dipantau pandangan kita kemana. Oke, beda kalau di sini. Di sini mau kita pandangan apa aja adalah tadi karena dia menganjurkan pandangan tentang multipolar, ya kan, yang sangat kontras dengan unipolaritas, maka kemudian intinya itu menghormati pandangan orang, apalagi akademisi, menghormati kedaulatan negara dan kepentingan masing-masing negara yang kita tahu betul, ya kan, yang di Valda itu kita tahu betul ini adalah berbeda-beda, tetapi kita punya satu tujuan yang sama. Ini kayaknya dominasi Barat ini udah kebangetan gitu. Hmm. Yang kedua, di dalam Valda itu kita dibiasakan mendorong dialog akademisi versus pembuat kebijakan Rusia, gitu loh. Hmm. Jadi selalu di Valda itu tidak bayangkan Presiden Putin akan hadir memang di penutupan, tetapi Presiden Putin itu sudah punya semua bahan selama kita dari A sampai Z kita rapat beberapa hari yang sangat ekstensif itu, dan disitulah hadir semua apa namanya menteri luar negerinya, menteri dalam negeri, apa menteri-menteri strategisnya seperti menteri keuangan, pada apa namanya vice ministernya, energi dan lain-lain. Jadi uh, apa aja yang kita bahas itu selalu ada tokoh negara yang hadir duduk mendengar bukan bicara. Jangan salah. Di kita Hmm. itu kan kalau bicara begini kan wah menterinya buka seolah-olah keynote speech terus dia pulang. Di Hmm. Valda nggak bisa. Satu-satunya yang kita dengar duduk diam itu ya Presiden Putin. Tapi Hmm. kemudian Presiden membuka langsung debat langsung terbuka nih. Jadi bukan dijanjiin nanti kamu enggak. Siapa aja yang angkat tangan dan siapa aja yang ditunjuk hari itu. Kadang-kadang malah Presiden Putin sendiri yang menunjuk untuk Hmm. siapa yang boleh mengajukan pertanyaan. Jadi intinya dialog debat itu dibikin menjadi diskusi tingkat tinggi yang sehat dengan bagaimana pandangan-pandangan Kremlin terhadap isu global ditawarkan nih kepada si para akademisi. Makanya ada yang bisa pro dan kontra gitu. Nah, kemudian apa? Yang paling dibangun adalah kita tuh harus berani mengkritik. Kebanyakan orang dari kita, leaders-leaders kita, pemimpin-pemimpin kita Hmm. tuh ada di dalam back mind ya. Nggak mungkin nggak pernah menyatakan gue takut Amerika atau under control Amerika atau kawan-kawan. Tapi ada kok, kita bisa baca gitu. Lo kayaknya takut banget sih kok, katanya kita non kok kayaknya berat ke sana sih. Betul nggak? Merasakan Hmm. begitu nggak? Nah, Hmm. di Valdai orang-orang kayak saya akademisi kayak saya itu seolah-olah makin apa ya diyakinkan bahwa kalau kebijakan Barat itu memang tidak betul atau tidak baik untuk kepentingan kebersamaan dunia yang tadi adil dan sejahtera dan sebagainya itu yang sejajar, maka kita harus berani kritis gitu. Makanya saya sampaikan contoh ya, mungkin saya orang dianggap mahiwal kalau bahasa Sundanya, nguing orang lagi pada belain Ukraina, se-Indonesia belain Ukraina itu kan kira-kira, ya kan? Saya dengan segala konsekuensinya saya lihat apa ini kayaknya mungkin. Karena kalau saya lihatnya sederhana. Kalau kita tidak lihat Rusia dan tidak bergabung dengan cara berpikir Rusia, Indonesia itu satu detik lagi kalau saya kalimatnya itu akan diperlakukan sama dengan Rusia oleh adanya The Quad, adanya FPDA, adanya NATO, adanya apa negara-negara NATO di kawasan. Jadi tinggal masalah waktu aja. Mungkin sekarang ceritanya Cina nih. Tapi kan Indonesia salah satu negara yang akan jadi besar katanya 2045. Hmm. Kalau kita jadi besar, pasti kita akan diperlakukan seperti Cina. Nah, persiapan kita itu seperti apa? Gitu. Hmm. Oke, satu hal tidak didikte. Jadi karena Teh Koni merasa di Valde Club ya, merasa atmosfer itu menjadi seorang pemikir yang bebas, tidak didikte sebagaimana atmosfer yang di CSIS yang Teh Koni sendiri secara jujur bagian dari orang yang belajar di Barat. Seperti itu ya Teh ya. Mungkin satu hal bahwa orang Indonesia itu masih berpikir Rusia itu Uni Soviet, bukan Federasi Rusia. Iya, Sebagaimana 2000 Valdecroft 2004 ya kan. Sekarang iya. 2024 sudah ya 20 tahun. 20 tahun. Kita baru tahu baru akhir-akhir ini kan 2 3 tahun ke belakang. Ini cukup cukup terlambat teh. Nah, saya mau Itu juga karena viral aku ledek-ledekan sama Presiden Putin kan. Kalau enggak oke, juga nggak viral gitu. sekarang kita bicara Putin sama Prabowo teh, biar nyambung. Jadi tidak hanya pemikir kelas kampus yang kira-kira katakanlah ini ada forum dosen-dosen HI di Indonesia, ada asosiasinya membicarakan masalah geopolitik, tetapi tidak nyambung, tidak ngeh dengan menteri luar negeri, tidak ngeh dengan presiden, tidak ngeh dengan
Lemhanas, ya kan, Kemenhan dan seterusnya. Nah, kira-kira seorang Prabowo bisa nggak menjadi seorang Putin dalam forum yang akan dibikin oleh Teh Koni nanti? Terus terang aja, Valdai kami ini kan, saya udah bilang tadi ya, pertamanya tuh tidak terlalu dapat dukungan penuh. Oke, sekarang mendapat dukungan tiba-tiba gini ya, atau kasar bahasa saya ngomong gini, tadinya tuh Valdai kayaknya, aduh susah banget sih, kita terseok-seok gitu. Tetapi begitu kunjungan Pak Prabowo kemarin ketemu Presiden Putin dan melihat bagaimana kesejajaran keduanya berbicara tentang masa depan kawasan yang lebih baik, bagaimana juga kerjasama pendidikan, teknologi, dan lain-lain termasuk militer, itu kita bisa lihat banyak perubahan. Jangan ingat ya, Pak Prabowo ini belum jadi presiden resmi, belum, baru Hmm. terpilih. Dia akan dilantik baru Oktober. Tapi lihat dampaknya. Saya mau kasih tahu contohnya apa. Buat Valdai, tiba-tiba yang tadinya orang semua tidak mau confirm bicara, saya nggak sebut ya institusinya nanti tersinggung, ya Hmm. kan? Yang semuanya mau, kita kan banyaknya gitu, banyaknya pejabat kita tuh safety player ya. Jadi Hmm. kalau dianggap kayak ini, enggak lah gitu. Tapi begitu itu terjadi, mohon maaf deh, kayaknya malah jadi rebutan antri pengen bicara. Hmm. Paham nggak? Ya, Nah, ya. itu tuh. Jadi kelihatan banget bedanya. Terus dampak Pak Prabowo, kita akan exercise dengan Navy kita dengan Navy Rusia Desember besok. Dan lihat Pak Prabowo sekarang tiba-tiba akan Navy exercise dengan Rusia, tapi tiba-tiba bikin pembicaraan pertahanan dengan Australia kemarin, baru kemarin. Jadi saya berharap Pak Hmm. Prabowo itu betul-betul akan memainkan politik bebas aktif kita yang uh, tidak mediocre. Jadi Hmm. berani bersuara. Beliau udah berani bersuara banyak di Shanghai, di Shanghai meeting misalnya kan, udah berani tarik tarik garis demokrasi misalnya itu contoh. Jadi saya berharap akan lebih jelas lah. Nah, ketika garis kita akan pertahanan itu jelas, pandangan geopolitik kita jelas seperti era Bung Karno, maka politik kita akan lebih lebih jelas. Jadi kalau kita mau pegang non blok misalnya, ya udah pegang non blok tuh yang jangan mediocre gitu. Lu pegang non blok dengan betul-betul berani menggebrak kalau harus menggebrak ya kan, berani bekerja sama kalau harus bekerja sama. Pokoknya intinya adalah kepentingan nasional, bukan kepentingan yang bukan kita gitu. Jadi kalau ditanya apakah Pak Prabowo bisa, harusnya bisa. Kalau Harusnya bisa. saya melihat dari kunjungan kemarin kepada Presiden Putin, harusnya bisa. Apalagi kemarin ke Australia ketemu Perdana Menteri, harusnya bisa. Sekali lagi, saya cuma berharap beliau bebas dari orang-orang. Ini dari awal saya sudah bilang ya, dan saya harus luruskan berulang kali. Karena banyak sekali orang salah persepsi bahwa saya itu anti Prabowo. Saya pernah berantem dengan Kemhan, betul. Ini saya luruskan ya dalam kesempatan ini, Hmm. Pak. Masalah 1760 triliun, ingat nggak? Tapi fairnya Pak Prabowo ketika kami bertengkar sedemikian jauh, intinya apa? Pak Dasko dan kemudian waktu itu Pak Saroni, karena saya waktu itu masih Dewan Penasihat Nasdem, itu kemudian mempertemukan saya dan Pak Prabowo dan kami saling mengerti, oh poinnya Anda begitu, poinnya saya begitu. Oleh karenanya ketika beliau kemarin running for presiden dan untuk debat pertahanannya, saya menjadi tim yang menyiapkan semua debat pertahanan beliau, saya juga menyiapkan untuk Pak Ganjar. Saya itu kan enaknya jadi akademisi adalah apapun yang saya bisa berikan kepada calon pemimpin yang terbaik pemikiran saya itu ini, gitu loh. Hmm. Nah, jadi saya sama Pak Prabowo nggak ada masalah, yakin gitu. Yang saya khawatirkan adalah di sebelah Pak Prabowo atau di lingkaran Pak Prabowo yang kemudian mengacak-acak atau mengganggu atau mengintercept, ya kan, pandangan beliau yang lagi sudah diarahkan untuk kepentingan nasional. Paham kan maksud saya? Hmm. Jadi jangan sampai beliau itu dikendalikan atau dibelenggu oleh hal-hal di luar yang harusnya tidak boleh terjadi. Itu udah presiden terpilih, gitu loh. Hmm. Oke, Teh. Jadi saya mau masuk ke ini Teh. Soekarno, Valde Club, Bebas Aktif, dan Prabowo nih Teh. Boleh nggak saya bikin satu pernyataan gini Pak? Valde Club itu lebih menjanjikan daripada CSIS. Karena kita sejak tahun 1945 sudah tahu tuh CSIS dan seterusnya dan seterusnya. Paling tidak ada historisnya kita bagian dari barat kira-kira gitu loh. Apalagi 1967 ya kan pasca 65. Kira-kira 67 sampai sekarang itu kan kita ngebloknya itu de facto ke barat, CSR bagian dari barat kan gitu teh. Nah, sementara akar di Indonesia itu bebas aktif Soekarno itu kan kalau menurut Teh Koni itu kan visinya tuh sama Valde Club. Kira-kira begitu. Nah, pertanyaan buat Teh Koni, Pancasila ini, Pancasila yang sekarang lagi didebatkan di antara anak bangsa, tapi skopnya itu bukan geopolitik, teh. Antara BPIP dengan PDIP, PDIP dengan Pak Jokowi. Nah, antar dosen satu dengan dosen yang lain, tokoh Muslim satu dengan tokoh Kristen dan seterusnya. Jadi Pancasila itu muter-muter aja menjadi wilayah domestik.
Nah, menurut Teh Koni, bisa nggak Pancasila itu sebagaimana yang diinginkan Soekarno menjadi perbincangan dunia, menjadi alternatif, menjadi new world order bahkan yang berhubungan dengan visi Valdeclub tadi? Bagaimana pandangan Teh Koni? Pertama saya harus bilang bahwa tadi kan kalau disinggung CSIS di depan ya, saya sih nggak bilang CSIS juga sebagai apa ya, tapi dia tuh punya pengaruh kuat karena orang-orang CSIS menempel ke istana. Betul nggak? Kalau Hmm, kita boleh bilang seperti itu. Nah, hmm, sekarang kan tinggal momentum, apakah orang-orang Valdai Club, saya misalnya Mas Andi gitu kan, ke depan karena kami yang orang Valdai Club di depan, paling depan gitu kan, itu dapat membantu Indonesia memahami gini dengan pandangan-pandangan geopolitiknya Valdai Club, geoekonominya Valdai Club, geostrateginya Valdai Club, konektivitasnya Valdai Club dapat membantu Indonesia bagaimana dengan perubahan geopolitik ini membantu kebijakan lebih luar negeri yang lebih inklusif, lebih berimbang, kemudian juga menyeimbangkan bagaimana Indonesia membangun pertahanannya. hmm, Kita ini ada kebingungan menurut saya ya, ada tunggu-tungguan gitu. Contoh ya, saya bisa ngomong. Satu hal yang saya sangat salut dan dulu, kenapa saya dulu ya, saya sangat suka Pak Jokowi awalnya. Karena dia bicara tentang Indonesia dengan posisi fulcrum Indo-Pasifik. Ingat nggak? Indonesia poros hmm, maritim dunia. Nah, disitulah saya kemudian, wah ini orang betul-betul kita harus dampingin nih, gitu kan. Kalau perlu 2019 menang lagi, kan kayak gitu. Ya kan? hmm, Kita kan akademisi yang berpikir tentang defense ya. Nah, jadi geopolitik. Jadi waktu itu kita bilang, oke, Indonesia Nexus apa yang mesti dibangun? Makanya saya sempat rapat dengan presiden, dengan para dokter UI waktu itu. Oke, kita mau kemana nih dengan poros maritim dunia? Karena saya koreksi presiden, saya bilang nggak cuma negara poros maritim, karena sebagai negara poros maritim kita poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Nah, kita itu sekarang dengan adanya FAL dan nanti kita masuk Pancasila, itu bagaimana masuk kognisi geopolitik masyarakat Indonesia ini dengan signifikansi kebutuhan Indonesia hmm, itu harusnya bisa kita tarik bersama ya kan dengan adanya pemikiran Valdai menjadi Valdai Jakarta yang menjadi think tank itu. hmm, Nah, sekarang kalau masuk ke Pancasila, Pancasila itu tadi saya sudah bilang, Bung Karno speech-nya itu to build the world anew itu dibuat menjadi memory of the world. Itu hmm, harus kita apresiasi. Saya terlibat dalam komunitas apa namanya akademisi dunia. Kenapa saya jadi pembicara di Sorbonne? Kenapa saya ada diundang ke mana-mana? Jadi mungkin jadi guru besar di sini pun juga karena mungkin dilihat track record saya di Sorbonne, di Les Havre, di Nottingham, Birmingham, whatever lah. Tapi intinya adalah saya itu ada di sana karena apa? Kan itu pertanyaannya. hmm, Karena kami bergabung dalam akademisi dunia untuk negara non-alignment. hmm, Keren kan? Itu kenapa dalam acara di Indonesia tahun lalu misalnya, kita tuh bikin betul-betul berapa negara tuh kita datangkan, kemudian mereka pengagum pemikiran Bung Karno, itu dihidupkan. Sekarang menurut saya, itu kan tentang non-alignment movement-nya. Pancasila, saya rasa itu nilai yang dari dulu menurut saya harusnya disebarkan ke seluruh dunia dan secara global. Dan caranya bisa bermacam-macam. Menurut apakah kita bikin semacam akademik coalition, kita sebutnya akademik hmm, coalition, karena yang non alignment movement itu akhirnya di academic coalition, mau negara apapun ada di situ gitu. Bahwa hmm, Amerika ada kemudian ngambek keluar ya seperti saya bilang tadi, mereka tuh bisa on off akademisinya. Tapi banyak negara-negara even NATO pun yang terus setia gitu. Contoh waktu kami meeting tahun lalu di Sorbonne di Prancis, itu kebijakan Prancis waktu itu sangat anti Rusia. Akademisi Rusia tidak boleh masuk ke Prancis. Can you imagine? Ada hmm, aturan. Tetapi dalam meeting kami tiba-tiba muncul akademisi-akademisi profesor-profesor sahabat saya seperti Profesor Marina dari Moskow datang kita tanya dong kenapa. Lalu rektor dan dekannya ngomong, rektor dan dekan loh, inilah kebebasan akademik itu. Rektor dan dekan ngomong itu kebijakan negara, tapi kita bicara tentang non-alignment, tentang bagaimana Prancis ke masa depan yang lebih baik, bagaimana non-alignment movement akan menyeimbangkan dunia, dan ini kita kampus. Jadi kampus pun dihormati dengan independensi berpikirnya. Cawe-cawe nggak ada dari Macron misalnya ataupun dari siapapun. Bandingkan di hmm, Indonesia, hmm, ketika kita mengkritik MK diacak-acak, aduh langsung dipersekusilah si akademisi itu. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Jadi kalau nanti Pancasila, saya rasa kita mendingan bikin semacam klub seperti itu. Ini kan juga klub discussion. Dan hmm. saya suka kata-kata discussion ini, Pak Maruf. Kenapa? Orang kita tuh nggak bisa banget diskusi ya. Pokoknya begitu duduk di meja ya, begitu duduk di meja, ya udah, lu merah, gua putih, nggak ada merah putih. Padahal Hmm, kita nggak sedang nyari merah putih juga, kita lagi mau bikin zebra yang belang-belang misalnya. Betul nggak? hmm, hmm, Tapi udah kayak tertanam. Makanya contoh jangankan yang Bapak cerita tadi. Saya itu di sini kan senang kumpul dengan para mahasiswa pinter, mahasiswa yang berkarya. Di sini tuh banyak banget orang-orang yang punya license license ilmu apa license penemuan yang sudah diakui Rusia. Orang Indonesia dari Ambon, bayangkan.
Hmm. Nah, jadi saya kan sedang untuk berkumpul diskusi, dan diskusi kita bisa apa aja, termasuk tentang Israel, Palestina, apa aja yang sedang mendunia. Saya upload aja sebentar, itu langsung yang perangnya saya perhatiin komen, itu perang agama, lo kok jadi Hmm. lucu gitu. Hmm. Jadi orang Indonesia tuh lebih Palestina daripada orang Palestina kadang-kadang. Nah, ini yang menurut saya harus diluruskan dengan Pancasila tadi. Hmm. Saya lebih percaya kepada menginternasionalisasikan Pancasila. Kalau tadi disebut, kenapa tadi keluhan Bapak, kenapa sekarang jadi BPIP, PDIP. Nah itulah, saya Hmm. tadi cerita dulu dasar latar belakang. Di kita itu nggak bisa dipisahkan Ibu Mega sebagai tokoh negara, tokoh bangsa yang sudah terbukti jatuh bangun, membangun, mempertahankan. Saya mesti ngomong begini ya, karena nggak ada yang ngerti sejarah anak ini. Yang dulu memisahkan TNI Polri, sipil militer siapa? Ibu Mega, ya Hmm. kan? Yang buat profesionalisasi TNI militer siapa? Ibu Mega, ya kan? Kemudian beberapa daerah bisa menjadi mekar untuk bisa hebat berdiri sendiri, contohnya Gorontalo, Ibu Mega. Banyak hal lah saya bisa sebut, ya kan? Apa KPK dan lain-lain. Tapi begitu kemarin, konstelasi pilpres, udah Ibu Mega dikondisikan pokoknya bad madam aja, bad woman aja. Jadi Hmm. no matter dia bikin jelek aja. Ini jeleknya kita. Dan kita harus introspeksi diri. Harus introspeksi diri. Kedua, yang diserang tuh selalu dengan kata penghinaan, masa lalu yang mungkin tidak umum, ya kan? Atau apa? Jadi Hmm. selalu seperti itu. Nah, itu menurut saya nggak benar banget, Pak. Harus Hmm. dipisahkan antara kita sedang berbicara sebagai apa beliau bicara sebagai ketua partai kan, ya kan? Jelas dia harus standing yang buat partai harus jelas dong. Apakah dia sebagai ketua BPIP yang punya kita semua? BPIP kan punya Indonesia semua, punya kita Hmm. semua. Kenapa tiba-tiba jadi dianggap ketika beliau bicara itu sebagai PDIP lagi bicara soal Pancasila, kan nggak begitu. Nah, Hmm. meluruskannya itu dan meluruskan ini semua, saya selalu bilang para sejarawan, para sosiolog, para arsiparis itu harus bicara. Hmm. Karena kalau mereka hanya diam-diam saja nggak tahu apa perjuangan Bung Karno dulu secara detail apa gitu kan, makanya tiba-tiba ada yang jadi Soekarno wannabe sambil nggak jelas itu gitu kan, jadi malah jadi dibikin seperti Bung Karno aja dibikin kayak playpost. Saya tuh jadi anti banget karena apa loh? Lu paham nggak sih pemikiran Soekarno beneran? Atau jangan juga jadi orang yang sekolah jual Soekarno perubahan. Begitu ada penawaran kekuasaan tunduk langsung. Gue nggak jadi Hmm. Soekarno lagi, ini gue jadi apa? Nah, Hmm. kita lagi perlu orang dengan Pancasila ya. Saya lagi ngomongin soal nilai Pancasila. Dengan kita punya nilai Pancasila yang bukan saja mendunia, mengindonesia dulu yang paling penting Pak Maruf. Hmm. Mengindonesia sehingga kita jadi orang yang punya integritas, punya keyakinan atas apa yang kita pikirkan dan kita sanggup pertanggungjawabkan pertanyaan ucapan kita dan juga pandangan kita itu jadi penting. Baru itu kemudian kita sebarkan ke dunia dan sebarkan ke dunia. Mohon maaf Pak Maruf kalau saya udah nggak terlalu Hmm. percaya kepada kepada jangan marah ya, kepada elit politik. Hmm. Lebih baik masuk dengan bagaimana pemikiran akademik yang kemudian kita harus terapkan, itu dihormati, dihargai, didengarkan, ditempatkan oleh para penentu kebijakan. Contoh Valdai. Valdai ini Hmm. apa sih? Orang cuma kumpulan-kumpulan akademisi dan kita punya strata, Pak. Jadi ada meeting yang hanya level minister, hanya level level Valdai Moskow, level minister sampai nanti level Presiden Hmm. Putin. Yang besok kita di Jakarta bulan depan ini, insya Allah nggak ada hambatan, nggak ada gangguan. Itu hanya levelnya paling tingginya baru Menlu. Hmm. Dan, tapi kami berharap ke depannya ketika Valdai betul-betul Valdai Jakarta itu menjadi sebuah kekuatan yang hebat ya. Dan tidak diintercept para inisiatornya. Ini saya juga mesti underline nih. Karena di kita kan gitu, barang belum jadi nggak ada yang melihat. Begitu jadi, wah langsung tiba-tiba Hmm. klaim Valdainya dari kemarin dulu gitu. Oh. Kenapa? Karena penting buat orang-orang ini menjaga kenapa dia ada di Valdai. Ini kaitannya karena melihat apa sih peran Valdai itu buat Indonesia. Ya kan? Saya kan ada di Valdai karena saya, loh, ini keren banget ya. Karena saya kan Hmm. orangnya sangat tertarik pada dinamika kawasan. Betul nggak? Karena Global saya South. perspektifnya pertahanan. Iya, dinamika saya kan selalu kawasan. Hmm. Nggak pernah terlalu Indonesia dulu. Saya selalu bilang Indonesia harus lihat keluar. Lu bahas dulu tentang di luar lu gitu kan. Nah, buat saya, analisa saya waktu itu kenapa saya langsung jatuh cinta kepada Rusia dan kepada Valdai adalah bukan saja dia membangun sebuah kepercayaan diri bahwa negara itu bisa merdeka, bisa berdaulat, berdikari dan mandiri. Itu kan dibuktikan oleh Presiden Putin. Tapi juga buat saya kepentingan untuk Indonesia karena kita itu ada di tengah nexus peralihan kekuasaan Asia. Betul nggak? Hmm. Kita
tengah bagaimana Amerika dan Cina tuh dengan Amerika plus Barat lagi sangat anti China, bikin gara-gara terus pokoknya apapun dipermasalahkan padahal kita bisa menyelesaikan sendiri. Hmm. Lalu bagaimana perspektif non Barat ini seolah-olah nggak ada penyeimbangnya di kawasan Hmm. kita. Pokoknya apa yang dibilang kata ke Barat, bisa aja nih Laut Cina Selatan adalah kerjaan buruk Cina, udah itu aja dipercaya. Padahal banyak sisi lain mesti kita bisa lihat gitu. Banyak sisi bagus kok dari sejarah kalau kita mau Oke. lihat Oke, bagaimana Teko nih. perasaan. Teko nih, Hmm, saya ada catatan ya dari pernyataan Teko nih dan pembicaraan kita. Ada satu garis besar yang saya catat di sini yaitu fokus ke luar negeri. Jadi Teh iya. Koni selalu bicara tentang fokus ke luar negeri. Nah, berkenaan dengan itu, Orde Lama itu diasumsikan komandonya, yaitu komandonya adalah politik, ya kan? Orde Baru komandonya adalah ekonomi. Nah, Orde Reformasi komandonya ekonomi lagi, ekonomi liberal mungkin ya. Nah, Orde Reformasi yang sekarang di bawah sekali lagi di bawah Pak Prabowo. Bagaimana kalau saya katakan komandonya adalah politik dengan suasana yang baru. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena ada momentum-momentum yang berubah gitu. Jadi harus menyesuaikan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya katakan bahwa pemikiran Ibu Koni ini di bawah Prabowo itu sebaiknya fokus ke luar negeri sehingga persoalan-persoalan pertengkaran di dalam negeri itu berkurang dengan signifikan oleh karena tantangannya betul-betul nyata. Seperti Teh Koni bilang, kita nggak punya musuh yang jelas sehingga desain pertahanan kita juga nggak jelas. Seperti itu. Jadi peralatan senjata yang mau kita beli itu apa sehingga untuk dipakai untuk perang dengan siapa ini nggak jelas. Nah, kira-kira komentar Teh Koni gimana soal itu? Komentar saya tuh yang pasti begini ya, harusnya Pak Prabowo nanti pertama itu akan bergantung pada siapa Menteri Luar Negeri yang dipilih oleh Pak Prabowo. Dan Hmm. saya berharap adalah mungkin Fadlizon ya, karena Pak Fadlizon itu dia backgroundnya sastra Rusia, dia bisa berbahasa Rusia, dia iya dong, dia paham banget dengan of course kalau dia sastra Rusia dia paham sejarah Rusia dan bagaimana jatuh bangunan negara ini. Gini loh, penting buat orang yang tiba-tiba ada dari sisi Rusianya supaya bisa melihat tadi pragmatisme real politik Asia itu apa. Itu dulu deh. Hmm. Sekarang saya nggak sih Barat itu lebih bicara tentang ideologis dan moralistik. Meskipun akhirnya dia sorry banget ya tidak jual ke sana, tapi Demokrasi dia dan hak asasi, demokrasi dan hak ya, asasi ya, maksudnya. demokrasi, asasi, itu kan masuknya ideologis. Tapi juga masuk ke moralistik itu. Padahal akhirnya disalah terimakan kita gitu dengan faksus moralistik yang menurut aku jadi kebablasan, Hmm. ya kan? Kebablasan. Contoh saya bilang ngomong kebablasan apa? Adalah kewajiban moral sampai Palestina merdeka kita harus gitu kan, ya kan? Bikin apa? Oke, satu hal diikuti oleh kebijakan luar negeri Hmm. bahwa kita akan memimpin misalnya Ibrahim Muhammad Accord kalau nggak kan kalau Amerika kan Abraham Accord. Hmm. Apakah kita lahir dengan Muhammad Accord atau Jibril Accord atau apapun saya nggak tahu namanya yang bisa Accord ini loh gitu kan enggak kayak dari kebijakan luar negeri. Kebijakan pertahanannya apakah kita bisa seperti Rusia hari ini? Israel lu macam-macam ya sama Palestina. Nih gua kirim serangan militer. Bisa nggak? Hmm. Jadi harus ada konsekuensi dari ucapan kita tadi itu. Nah, itu kenapa saya bilang inward looking-nya kita mesti membenahi tentang bagaimana kita itu bertata negara, berkebijakan. Jadi gini, jangan cuma asal hukum, akhirnya hukum dipermainkan, Hmm. mesti dasarnya nggak ada. Oh ya, hukumnya ada, tapi akhirnya nabrak-nabrak gitu. Kan nggak Hmm. gitu juga. Hukum itu dilahirkan kan bukan buat itu. Nah, yang kedua, kalau tadi wawasan kita adalah peralihan kekuasaan di Asia Pasifik, bagaimana pertentangan Timur Barat yang semakin kuat, bagaimana Amerika dan Cina yang akan kata Mas Andi akan waktu itu sebagai gubernur Lemhanas mungkin akan meledak di 2003. Saya kan bilang 2037 saat saya bertemu dengan dubes Cina. Tapi menurut Mas Andi 2035 malah mungkin terjadi. Artinya berapa tahun lagi sih? Nah, apakah 11 tahun sekarang ini kita mampu memainkan politik luar negeri yang bebas aktif dengan adil tadi? Contoh ya, Hmm. dalam saya mengajar di Sesko TNI AL, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Sesko TNI sekalipun, juga di beberapa kesempatan dengan Polri, saya selalu bilang, Indonesia ini kan gede banget ya. Kalau memang mau non-blok, ini dari pertahanan keamanan dan geopolitik ya, udah dibagi 4 aja. Ada 4 kogak Wilhan ya kan, duanya kita sangat pro dengan koalisi Odo Willing, dan lainnya dengan koalisi Odo Non Willing. Dan di situ yang saya bilang, jadi tidak mediocre. Saya rasa Pak Prabowo sudah menunjukkan hal itu. Contoh saya bilang, sudah bertemu Presiden Putin diperlakukan seperti presiden. Hmm. Kemudian
bertemu dengan Perdana Menteri Australia pun sudah berada dalam tahap udah sangat strategis yang dibicarakan tuh menurut saya udah levelnya level kepala negara gitu loh, bukan lagi sebagai Menteri Pertahanan. Meskipun yang dibahas aspek pertahanan. Nah, itu kan menurut saya keren. Jadi tinggal pilihannya apakah kita di sisi Indonesia sebelah timur dengan Coalition O'Donnell Willing, Australia dan kawan-kawannya, lalu Hmm. Indonesia bagian barat dan bagian selatan dengan Rusia, China dan kawan-kawannya. Jadi kita mesti mainkan nexus kita itu dengan Hmm. benar. Oke, Teh Koni, saya sebagian sudah menyimak pernyataan Teh Koni. Kita akhiri dengan fokus ke Valde Club ini, Teh Koni. Ya, Oke, jadi kalau saya lihat, saya pernah juga ikut multipolar forum. Kira-kira mungkin tidak jauh beda ya dengan Valde Club. Saya juga ketemu dengan Menlu-nya dan pemikir-pemikir dari seluruh dunia. Memang ada 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 suasana, tidak ada dikte, tidak ada dikte itu. Jadi bebas, sebagai pemikir itu bebas, ya, kira-kira gitulah. Nah, saya melihatnya sponsor utama itu mestinya Kemenlu, bukan Lemhanas, bukan Kemenhan. Karena hubungan internasional itu pemikirnya mesti Kemenlu. Jadi sponsor utama kalau bicara Valde, bicara dengan multipolar itu yang paling leading itu Kemenlu. Nah, bagaimana kalau misalnya di Indonesia itu memberdayakannya itu fokusnya ke Kemenlu. Jadi kalaupun ada misalnya Moskow, Jakarta, Valde Club itu Kemenlu. Nah, kira-kira pandangan Teh Koni seperti apa dan apa hambatan ya? Selama ini kan sudah bekerja nih Teh Koni nih, Valde Club Moskow Jakarta. Kira-kira itu hambatannya itu apa menghadapi orang-orang Indonesia sendiri dalam dalam kerangka itu? oke. Tadi saya sudah cerita Indonesia itu ada suka selalu keraguan-keraguan. Jadi nggak punya sikap dulu. Hmm. Selalu meraba-raba. Beda ya. Nah, kata coba contoh saya Valdai. Saya bukan membesarkan diri saya sendiri dan Mas Andi ya. Tapi ketika kita melihat Valdai itu begitu strategis, kita langsung tarik garis. Oke, kita mesti bikin nih Valdai Jakarta. Banyak hal bisa diambil dari Valdai, banyak hal kita bisa belajar dari Valdai. Karena Valdai itu bisa menjadi jembatan negara-negara untuk memahami adaptasi perubahan. Oke. Tapi saya mesti koreksi. Saya nggak sepakat kalau cuma Kemlu. Hmm. Dan salah, Valdai Club ini menjadi sangat kuat, ya kan, selama 20 tahun. Itu langsung di bawah presiden. Hmm. Makanya di Rusia itu nggak ada tuh one team press nggak ada. Dewan ini dewan itu nggak ada. Dia Hmm. udah aja pasti ini ada grup Valdai ya kan yang disaring mana level krem de la krem pemikir, mana yang bukan, mana yang sedang, mana yang masih belajar. Kan kalau Hmm. sekarang Valdai begini, sejak sejak kita acara di Sochi kemarin ada youth clubnya apa youth international meetingnya Rusia. Valdai tiba-tiba punya kebijakan baru membuka youth Valdai group. Jadi akhirnya anak-anak muda yang baru mentas yang punya panggung ini juga kita akan fasilitasi. Tapi jangan salah, sistem. Nah, ini sistem nih. Hmm. Sistem kita Rekrut. menyaring siapa siapa akademisinya, siapa itu ketat banget. Saya mau boleh nggak saya bocorin sedikit Pak Maruf? Hmm. Boleh, boleh. Untuk menjadi pembicara di Valda itu susahnya setengah mati dan itu by appointed. Jadi nggak bisa nih apply, nggak bisa gitu Hmm. kan. Boleh kita kasih orang paling top pengarang buku 200-an buku, you apply never. Dan Valda itu jangan salah karena dia melekat di Kremlin, dia punya FSB dong di dekat dia, betul nggak? Hmm. Hmm. FSB ini kan penting, intelijen ini kan penting. Jadi orang tuh bisa dibaca dia tuh siapa apa karena Hmm. kemudian apa? Nggak bisa masuk Pak. Jadi contoh nih ada beberapa kawan saya Rusia yang ingin, aduh, gue pengen dong masuk. Jangankan masuk jadi pembicara Pak, diundang datang besok aja untuk Hmm. sampai ke Jakarta. Sampai saya itu diberi tanggung jawab kalau Moskow nggak lampu hijau. Kalau kamu memutusin karena kamu representasi Jakarta, kamu aja yang Hmm. mutusin. Tapi kami dari Moskow tidak rekomend. Gelo nggak? Untuk Hmm. jangankan untuk pembicara nih, untuk yang datang besok aja nih. Aduh, sampai begitu. Walaupun saya udah kasih tahu, oh dia ini, dia begini, dia pengarang buku, dia sudah begini, dia sudah begitu. Dicek Ya. sebentar, langsung bayar no. Nah, di Indonesia bisa nggak begini, Valde Club-nya, gitu Hmm. loh. Jangan sampai, tadi yang saya bilang, hanya karena dia posisi jabatan, dia apa, masuk ke Dubrak dan kemudian akhirnya tidak Hmm. berfungsi. Karena ternyata track record itu penting. Track Hmm. record akademik dia, track record dia bicara di dunia internasional, apalagi kelas Valda ya. Kelas Valda kan Hmm. kelasnya itu. Nah, jadi kalau itu sudah bisa kita yakinkan ada, jadi bukan dibuat untuk cuman kelompok yang namanya lagi naik, kita ikut tenar lah jadi panggung baru di Valda, nggak begitu ya. Hmm. Akan kalau udah tersaring itu akan kita bisa lihat Indonesia itu akan punya pemikir yang bisa melihat posisi strategis Indonesia Hmm. di Asia Tenggara, di dunia, ya kan? Dan bagaimana Indonesia itu mampu berkontribusi dalam politik luar negeri dan pertahanan.
Hmm. Makanya saya bilang bukan cuma apa Kemlu tuh hanya dia tugasnya Hmm. fasilitasi. Valda banyak difasilitasi oleh Kemlunya gitu, tapi dia Hmm. bukan di belakangnya gitu. Kemudian bagaimana peran Indonesia? Kita tuh ternyata Indonesia betul loh, kita tuh nexus banget, bener yang pernah dibilang sama Presiden Jokowi tapi nggak diselesaikan itu. Kita itu adalah negara yang harusnya bisa menjaga stabilitas kawasan dengan sangat menjadi leader ya, karena kan kita tadi posisi kita ada pegang ALKI, pegang Hmm. apa ruang dirgantara yang demikian strategis. Nah, kemudian masuk ke ruangan kesadaran publik. Ini yang paling Hmm. penting. Jadi literasi itu kita kan literasi kita sekarang dari TikTok. Iya kalau TikToknya benar. Hmm. Betul nggak? Kalau atau podcastnya benar. Nah, kalau literasi dan TikToknya diarahkan atau dibayar, saya nggak enak ngomongnya, tapi bisa ngomong kayak begitu dong, ya kan? Diarahkan dan dibayar, kan nggak dapat juga. Jadi gap-gap kognisi geopolitik Indonesia meningkatkan pendidikan, kemampuan teknologi, keterlibatannya sains, kemampuan ke bawah permukaan, bawah laut, karena perang masa depan, perang bawah laut dan perang atas permukaan, yaitu airspace yang pernah dibicarakan Bung Karno, dan itu melibatkan akademisi dan praktisi ya. Itu akan sangat membuat potensi kerjasama kita ke depan akan baik. Sekali Hmm. lagi ya, tapi dari tahap awal screening itu penting. Screening siapa, apa dia di situ. Oke, Valde Club. Masih ke Valde Club, Teh Koni. Orang Indonesia, ini latar belakang dulu ya Teh Koni ya. Orang Indonesia itu kalau ngomongin ekonomi ya jago ya kan. Harapannya itu ekonomi, geopolitik juga ekonomi. Apa untungnya Indonesia? Kan gitu. Apa untungnya Hmm. gua? Apa untungnya karir saya dan seterusnya. Nah, Valde Club juga begitu. Saya kira nanti orang Indonesia akan berpikir, buat apa kita gabung dengan bridge, keuntungannya apa? Mikirnya itu seperti itu. Padahal ratusan sudah ngantri. Financial system yang menggantikan SWIFT sudah ganti, ya kan? Rusia dan Cina sudah pakai mata uang masing-masing dan seterusnya. Dan Indonesia, apa manfaat ekonomi buat Indonesia? Nah, kira-kira untuk Valde Club ini, yang orang-orang Indonesia yang seperti itu, harapan Teh Koni itu apa dari Valde Club ini? Orang-orang yang saya katakan tadi, orang yang berpikir seperti itu. Saya cuma berharap bahwa ini kan di Valdai besok ini saya tuh boleh 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 bocorin dikit nggak ya? Boleh lah kalau kalau sedikit kali ya. Saya kasih garis besar aja ya. Bahwa intinya itu kita akan bicara tentang Indonesia Rusia dalam maritime. Sekali lagi karena saya inisiator Valdai Jakarta awal dengan Mas Andi. Saya ini kan di Andri di Arsip Nasional itu kan sebagai Ketua Dewan Maritim kan. Nah Hmm. makanya saya masuk dari Indonesia Rusia Relationship on the Maritime Issues, gitu kan. Nah kemudian nanti itu akan bicara juga tentang bagaimana kedepannya dengan tadi latar belakang tadi itu Indonesia dan Rusia itu punya perspektif bilateral yang sangat kuat yang menuju ke depan. Contohnya apa? Kita bicara tentang bagaimana Indonesia Rusia di era 2024 ke 2035. Kita bikin ini aja sequence gitu kan. Hmm. Dan selanjutnya bagaimana kemudian kita masuk ke dalam digital transformation. Jadi nggak langsung ekonomi, tapi kita bicara dulu tentang Hmm. digital transformation, tentang bagaimana kompleksnya dinamika global situation dan berpengaruh kepada pengetahuan kita dan pemilikan kita akan sains, teknologi, dan industri yang diizinkan, yang Hmm. saya pakai tanda kutip diizinkan karena Barat selalu berperan mengacak-acak itu kan. Nah kemudian bagaimana dalam konteks maritime countries kita itu mesti jadi apa? Makanya dengan kunjungan Pak Prabowo kemudian akan ada Navy exercise itu menurut saya satu poin yang sangat penting karena dalam maritime ini kan nggak cuma navy to navy. Kita bicara pembuatan kapal, kita bicara konektivitas maritim, ya kan? Ketika bicara konektivitas, kan bicara ekonomi dong, nggak mungkin nggak. Hmm. Nah, jadi akan masuk ke sana dan intinya adalah berapa hal yang kita bahas itu akan mengaitkan kepada kementerian yang kita pikir penting. Yang itu Hmm. kenapa kita pikir penting karena di Pak Prabowo, misalnya Ministry of Communication and Information, ya kan? Hmm. Karena ada perang cyber gitu kan. Bagaimana information technology gitu ada di situ. Jadi ada Head of National Cyber misalnya. Nah, jadi akan ada lintas ke sana, tapi ke ekonomi memang belum, karena menurut kita untuk bicara ekonomi BRICS itu mungkin sessionnya udah harus lebih dalam. Detail, Nah, detail lagi. walaupun saya dari awal udah pendorong BRICS abis lah. Saya pikir kita konyol banget sebenarnya jadi nggak ikut BRICS di tahap-tahap awal tuh sudah konyol, apalagi sekarang juga kayaknya masih maju mundur aja, ya kan? Itu kesalahan lah menurut saya. Tapi kita lihat nanti ke depan seperti apa. Tapi kalau di dalam Pak Valda besok kita masih bicara tentang tadi isu paling strategisnya karena kita negara maritim, geopolitiknya apa. Kemudian sebenarnya yang cyber tadi itu adalah kaitan kepada Pak Prabowo sendiri kemarin bertemu Presiden Putin dan itu hubungannya kalau cyber ke teknologi dan lain-lain akan juga teknologi pertahanan. Tapi memang saat kami masih awal-awal meeting
Kemhan tuh sudah dapat pesan dari Pak Prabowo, harusnya kita bahasnya ke arah sana. Jadi Hmm. udah itu tambahan Pak Prabowo datang kemarin dan bicara itu dengan Presiden Putin langsung. Makanya itu yang kami kedepankan. Kan rapatnya besok cuma sangat pendek ya. Karena ini kan apa sih gerbang pembuka. Iya, ya. Atau bisa Buka. saya katakan begini, begini. Jadi ini PR dari Pak Jokowi, maritim, ya. Ini mungkin untuk di bawahnya Pak Prabowo ini mungkin lebih dikuatkan lagi. Kira-kira gitu ya, Teh ya. Jadi fokus ke maritim. Valde Club sekarang fokus ke maritim karena untuk menyelesaikan PR-PR yang sebelumnya itu. Bagaimana? Bukan sebenarnya bukan mereka sebut, jadi lebih melihat Indonesia negara maritim itu dan kemudian kita outward lookingnya dibangun dari sana. Kan nggak mungkin kita bicara negara maritim, kita bicara inward looking. Ya kan? Bicara maritim itu kan nexus maritim yang tadi saya bilang dalam konteks saya koreksi Pak Jokowi nggak mungkin cuma maritim, dia ada di darat, ada permukaan. Nah, tapi dalam konteks maritim kita harus bicara akhirnya tadi luas sekali ruang lingkupnya kepada konektivitas, kepada industri perkapalan, kepada industri pertahanan, ya kan, kepada Hmm. kemampuan teknologi dan ini dan itu dan of course lah ekonomi. Bagaimana kita harus bertanda kutip ya berblok secara ekonomi dengan cantik gitu, which is BRICS. Oke, Teh Koni, saya kira udah cukup ya. Jadi teman-teman kita udah diskusi panjang lebar. Pada intinya hanya ada dua yang saya catat dari Teh Koni. Teh Koni itu orang yang jujur. Pertama jujur, yang kedua rasional. Jadi ingin agar orang Indonesia itu rasional dalam berpikir secara geopolitik dan tahu peta geopolitik dan apa yang harus dilakukan itu harus harus jelas. Kira-kira gitu ya, Teh Koni ya. Jelas tentang Nah, kepentingan nasionalnya ya. Kepentingan nasional kita nasional itu apa? interest. Ya, Hmm. betul. Nah, Sebenarnya gampang kok jadi saya. Kalau saya boleh potong ya Pak Maruf. hmm, Jadi kita nih gampang. Jadi saya gampang, jadi Pak Maruf gampang, jadi para netizen juga gampang kalau ingin tahu Indonesia kepentingan nasional apa. Baca aja buku Bung Karno deh. hmm. Indonesia itu mau dibawa kemana gitu. Jadi kita matikan hiruk pikuk politik nih. Tak tutup aja loh. Mau apa tuh terserah lah. Mau Golkar diambil lah. Mau apa bodoh amat gitu. Kita tutup sebentar. Kita lihat Indonesia itu menjadi apa. Ketika kita merenung Indonesia menjadi apa, Pancasila tadi akan muncul Pak. Hmm. Ketika rasa bagaimana memiliki dengan nilai Pancasila itu, maka kemudian kita mampu duduk bersama, berdiskusi dengan segala perbedaan, tapi bisa dengan lurus membedakan Ibu Mega sebagai ketua partai, Ibu Mega sebagai ibu bangsa, Ibu Mega sebagai pemikir, Ibu Mega sebagai ketua BRIN gitu. Jadi jangan tari-tari politik. Ini yang saya kesal banget di Indonesia itu sekarang. Dan ketika saya menerima tawaran di Rusia, udahlah lebih waras kayak di Rusia sekarang gitu loh. Karena Oke, kalau nggak oke, saya oke. kebawa, saya akan ter apa ya, akan teracuni gitu, akan terbawa gitu kalau perdebatan-perdebatan yang I'm sorry to say sangat apa ya cheap politics. Hmm. Oke, Prof. Koni, semoga Valde Club Jakarta Moskow terjadi dan efeknya juga kita rasakan.